Selamat datang di Cek Faktaid, saluran yang selalu menghadirkan informasi akurat dan terpercaya seputar dunia sepak bola Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah momen bersejarah yang mengguncang jagat sepak bola Asia. Kemenangan gemilang Timnas U17 Indonesia atas Uzbekistan dengan skor 2-0 dalam lanjutan Piala Kemerdekaan ke-2025. Kemenangan ini bukan hanya membuktikan kualitas Garuda Muda, tetapi juga menarik perhatian media internasional, termasuk Vietnam, yang terkejut dengan hasil tersebut. Dalam video kali ini, kami akan mengupas tuntas jalannya pertandingan, strategi pelatih Nova Arianto, serta reaksi dari berbagai pihak, termasuk media Vietnam dan publik sepak bola internasional. Kami juga akan membahas bagaimana kemenangan ini mempengaruhi posisi Indonesia di klasemen sementara Piala Kemerdekaan 2025 dan dampaknya terhadap persiapan Timnas U17 menuju Piala Dunia U17 ke-2025. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update menarik lainnya seputar dunia sepak bola Indonesia. Selamat menyaksikan! Pada Jumat malam, 15 Agustus tahun 2025, Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang menjadi saksi bisu dari sebuah kejutan besar di dunia sepak bola. Timnas U17 Indonesia berhasil menaklukkan Uzbekistan dengan skor 2-0 dalam lanjutan Piala Kemerdekaan ke-2025. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Dimas Adi Prasetyo pada menit ke-13 dan Muhammad Al-Ghazani pada menit ke-68. Ejak peluit awal dibunyikan, Timnas U17 Indonesia langsung tampil menekan. Dimas Adi Prasetyo membuka keunggulan melalui sepakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu diantisipasi kiper Uzbekistan. Keunggulan ini semakin kokoh dengan gol kedua dari Muhammad Al-Ghazani yang memanfaatkan umpan sepak pojok dengan sundulan tajam. Uzbekistan, yang dikenal sebagai juara Asia, kesulitan menembus pertahanan solid yang dibangun oleh pelatih Nova Arianto. Meski melakukan beberapa percobaan, serangan mereka selalu kandas di tangan kiper Indonesia dan barisan belakang yang disiplin. Kemenangan ini tidak hanya menggembirakan publik Indonesia, tetapi juga menarik perhatian media internasional, khususnya Vietnam. Media ternama Vietnam, Soha VN, menulis tajuk sensasional, "Tim Indonesia ciptakan gempa, kalahkan raksasa sebelum jumpa Brasil di Piala Dunia." Mereka menilai kemenangan ini sebagai momen bersejarah dan bukti bahwa Timnas Indonesia U17 mampu memberikan kejutan di level internasional. Reaksi serupa juga datang dari media Vietnam lainnya, seperti Tvon News, yang menyebut kemenangan ini sebagai pertanda buruk bagi Brasil dan menilai bahwa Timnas Indonesia U17 kini semakin siap menghadapi tantangan di Piala Dunia U17 2025. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 sementara menempati posisi kedua di klasemen Piala Kemerdekaan 2025 dengan raihan 4 poin dari 2 pertandingan. Mali masih memimpin klasemen dengan 6 poin. Sementara Uzbekistan tertahan di dasar klasemen tanpa poin. Kemenangan atas Uzbekistan menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia U17 dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 ke-2025. Pelatih Nova Arianto menekankan pentingnya fokus dan konsistensi dalam setiap pertandingan. Ia juga memuji penampilan para pemain yang menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari segi teknik maupun mentalitas bertanding. Selain itu, kabar baik datang dari Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, yang mengumumkan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan akan segera dimulai. Hal ini diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda Muda menjelang Piala Dunia U17 2025. Kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Uzbekistan bukan hanya sekadar hasil pertandingan, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan persiapan matang, dukungan penuh dari federasi, dan semangat juang yang tinggi, Garuda Muda siap menghadapi tantangan berikutnya di Piala Dunia U17 ke-2025. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update menarik lainnya seputar dunia sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Analisis taktik Timnas U17 Indonesia kemenangan 2-0 atas Uzbekistan bukan hanya soal keberuntungan atau momen individu para pemain,
tetapi hasil dari rancangan taktik yang matang oleh pelatih Nova Arianto. Nova menggunakan formasi 4-3-3 yang menekankan keseimbangan antara pertahanan solid dan serangan cepat. Pertahanan 4 bek Indonesia tampil disiplin, menutup ruang bagi striker Uzbekistan untuk menembus kotak penalti. Penggunaan pressing tinggi di lini tengah membuat Uzbekistan kesulitan membangun serangan. Gelandang 3 gelandang bertugas mengontrol tempo permainan. Mereka aktif merebut bola dan cepat mengalihkan serangan ke sayap. Strategi ini efektif memanfaatkan kecepatan sayap Indonesia. Penyerang, formasi 4-3-3 memungkinkan ketiga penyerang bergantian menarik perhatian bek lawan, menciptakan ruang bagi Dimas Prasetyo dan Muhammad Al-Ghazani untuk melakukan penetrasi. Menurut analis sepak bola Indonesia, Nova Arianto berhasil membaca karakter Uzbekistan yang cenderung menunggu dan mengandalkan serangan balik. Dengan menekan sejak awal, Indonesia bisa mencetak gol cepat di menit ke-13. Profil pemain kunci Dimas Prasetyo penyerang gol pembuka menit 13 menunjukkan ketenangan dan akurasi tembakan dari jarak jauh. Kecepatan dan kemampuan membaca pergerakan lawan membuat Dimas menjadi ancaman utama bagi pertahanan Uzbekistan. Muhammad Al-Ghazani, striker sayap sundulan gol kedua menit 68 memperlihatkan kemampuan dominasi udara dan timing yang sempurna. Al-Ghazani juga berperan sebagai kreator peluang, membantu distribusi bola ke lini depan. Kiper dan bek tengah. Peran kiper yang sigap melakukan penyelamatan krusial membuat Uzbekistan frustrasi. Bek tengah Indonesia menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang sangat baik, menutup semua celah. Sejarah pertemuan Indonesia vs Uzbekistan. Secara historis, timnas Indonesia jarang berhasil menaklukkan tim-tim Asia Tengah seperti Uzbekistan. Sebelumnya, pertandingan biasanya dimenangkan oleh Uzbekistan dengan margin yang cukup lebar. Kemenangan kali ini menjadi tonggak sejarah. Pertemuan terakhir sebelum Piala Kemerdekaan 2025. Indonesia kalah 1-3 di turnamen junior Asia ke-2023. Perubahan pola. Kali ini Indonesia mampu memanfaatkan kelemahan Uzbekistan di sisi sayap, serta menekan sejak awal. Ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam kualitas sepak bola usia muda Indonesia, baik secara teknis maupun mental bertanding. Reaksi media internasional selain Vietnam, media di negara lain juga menyoroti kemenangan ini. Media Thailand menyebut Indonesia naik level dan memperhitungkan Garuda Muda di turnamen internasional. Media Malaysia mengulas strategi Nova Arianto dan menyebut kemenangan 2-0 sebagai kejutan besar di Asia Tenggara. Media Brasil, meskipun belum merilis komentar resmi, analis sepak bola Brasil menganggap kemenangan Indonesia sebagai sinyal peringatan menjelang Piala Dunia U17. Media internasional menilai bahwa kemenangan ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan lebih luas di kancah global. Reaksi sosial media publik Indonesia juga merespons kemenangan ini dengan antusias. Twitter, tagar, Garuda Muda, dan Indonesia 17 trending nasional. Banyak pengguna membagikan cuplikan gol dan momen selebrasi. Instagram, akun resmi PSSI dan pemain mendapat ribuan komentar dukungan dan pujian. TikTok, video highlight gol Dimas Prasetyo dan Al-Ghazani viral dengan jutaan penonton, menandai adanya minat besar terhadap sepak bola junior. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemenangan timnas U17 tidak hanya berdampak di lapangan, tetapi juga menggerakkan komunitas penggemar sepak bola di tanah air.